akan saya tunjukkan satu orang ulama besar, kiai, yang mumet kepalanya tidak bisa membedakan antara sanad ilmu dan sanad zuriat, ya, karena saking menggebunya membela, jadinya ketutup. Dan juga ngawiti kula kelawan maos bismillah, muji ing pangeran kang tansah paring rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali berjumpa saudaraku. Selamat datang kembali di channel kami Dai Alam. Kami akan berdakwah di seluruh alam. Semuanya alam akan kami dakwahi, saudaraku semua. Baik, untuk kali ini kita semuanya tahu tentang polemik yang betul-betul mengguncang umat Islam di Indonesia, khususnya tentang habaib ataupun ba'alawi yang diragukan atas kesanatannya, ada juga yang tidak meragukan atas kesanatannya. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin dari Al-Bantani. Sebetulnya perlu diketahui semuanya, saudaraku, Kiai Imaduddin itu sampai semacam itu, sebetulnya beliau menjaga marwah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jangan sampai ada penerus-penerusnya yang ternyata tidak benar ataupun mengaku-ngaku saja. Demikian pula dengan kiai-kiai yang lain yang membela Ba'alawi. Mereka juga menjaga, niatnya adalah menjaga marwah atas Nabi Muhammad SAW. Maka saksikan sampai selesai agar saudaraku mendapat manfaat, tidak setengah-setengah dalam menyikapi tentang ini. Jarang dibahas. Kali ini akan saya sampaikan bahwa banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz, banyak orang-orang berilmu yang seolah-olah tidak melihat, atau entah memang tidak melihat, atau tidak mau tahu, atau tidak peduli, atau mungkin video-video yang tersebar dari kalangan Ba'alawi yang membuat ini tidak sampai kepada mereka. Jadi katakanlah mereka ini sebetulnya melihat atau tidak, melihat atau membuta, saudaraku semuanya. Baik, sebelum polemik ini terjadi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya baru sekitar mulai 1 tahunan, ya. 1 tahunan polemik-polemik ini muncul, yaitu sekitar 2023 di bulan April atau di bulan Mei. Ini Kiai Imaduddin membongkar atas sanad yang menurut beliau, tesis beliau itu terputus. Tapi sebelum April atau Mei 2023 ini sudah banyak sekali video-video yang tersebar oleh pengisi ceramah-ceramah dari Ba'alawi ini yang memang sangat tidak masuk akal, atau bahkan seolah-olah tidak mencerminkan sama sekali atas zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan polemik ini memang harus segera diselesaikan. Karena apa? Apabila tidak diselesaikan, ini akan mencelakakan umat keseluruhannya. Jika memang benar yang disampaikan Imaduddin, Kiai Imaduddin ini nasab terputus, maka keilmuan mereka tetap akan berjalan dan tidak akan terputus. Tidak akan ada istilah keilmuan itu terputus. Mungkin hanya sanadnya saja yang kemudian tidak disebut dengan sebutan zuriat. Tapi seandainya tesis Imaduddin ini salah, maka beliau dan serombongan tentunya akan segera mudah untuk bertaubat ataupun meminta maaf. Baik, kali ini yang jarang dibahas, sebetulnya polemik ini mereka yang mendahului, mereka yang mengawali, saudaraku. Jarang disadari oleh para ulama, para kiai, ya, seperti ulama-ulama besar, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Rosi, siapa itu, Buya siapa, Buya Rosi dan lain-lain. Itu semuanya seolah-olah tidak peduli atau bagaimana. Baik, akan saya sebutkan poin-poin sedikit ya dari yang saya kumpulkan ini. Paling sekitar 20 atau 23 poin yang kontroversi yang mereka lakukan, gebrakan-gebrakan mereka yang betul-betul seolah-olah merendahkan sekali atas Nusantara ini, atas ulama-ulama Nusantara ini. Sebetulnya banyak sekali, dan dari 23 yang akan saya sampaikan ini, ingat nanti ada 3 poin ya, 3 kalimat dari mereka
yang siapapun mendengar pasti akan tidak terima, pasti akan memprotes. Yang pertama, ya, pernah oknum Habib, saya tidak akan menyebutkan siapa habaibnya, siapa orangnya, dan sekaligus saya tidak akan menyantumkan cuplikan-cuplikan videonya karena banyak sekali tersebar di TikTok. Carilah sendiri sana, di TikTok, di Facebook, di YouTube, ya, di video-video short YouTube, cari sendiri. Ada oknum habaib yang berani menjamin bahwa umat akan masuk surga bersamanya, ya. Kalau sesesat apapun, semaksiat apapun, nanti asal mengikuti dia akan terjamin masuk surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya catat saudaraku. Ada juga yang menyatakan pertanyaan kubur, ya, pertanyaan kubur itu dijawab di dalam video itu disebut Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika ada pertanyaan kubur, malaikat mengatakan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka orang itu menjawab, Habib Abdullah Al-Haddad. Waman nabiyuka? Dijawab lagi, Habib Abdullah Al-Haddad. Dan seterusnya. Maka disebutkan seolah-olah dengan jawaban itu malaikat langsung tunduk dan membebaskan dia, atau Allah menyelamatkan dia. Ini juga sangat tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga, ini cukup parah, saudaraku harus tahu. Karena ada satu oknum Habib yang mengatakan bahwa NU, berdirinya NU, itu atas restu dan persetujuan dari habaib mereka. Ini padahal semuanya kita tahu lah sejarahnya yang bagaimana. Ini baru 3. Lanjut lagi saudaraku. Yang selanjutnya ada oknum Habib yang mengatakan bahwa semua ilmu yang diambil selain dari Ahlul Bait, semua ilmu yang diambil dari selain habaib, maka itu adalah ilmu sesat, ya. Semua ilmu yang diambil selain dari ilmu-ilmunya Ahlul Bait, ilmu-ilmunya habaib, dikatakan semua itu adalah ilmunya sesat, ya. Kalau ada ulama yang mengambil ilmu selain dari sanad dari Ahlul Bait, dari para habaib, maka disebut ulama itu adalah sesat. Ini selanjutnya, ya, jika kita mengikuti Al-Quran tapi kita tidak mengikuti habaib, maka kita tetap termasuk orang yang sesat. Ini kalimat-kalimat dari mereka, ya, saya ulangi. Jika mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti mereka para habaib, maka mereka menyebutkan tetap dalam sesat. Ada lagi, ya, yang lain, nasab, ya, tentang nasab yang sah, yang disebut nasab yang betul adalah nasab yang dari ayah. Ini disampaikan oleh Ketua Robitoh Alawiyah. Kalau yang nasab dari ibu tidak termasuk. Padahal beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW memiliki putra itu hanya seorang wanita yang, ya, tidak memiliki putra laki-laki yang masih hidup selamat sampai dewasa. Itu berarti bahwa nantinya kalau mereka mengesahkan nasab yang disebut nasab Rasul itu dari ayah, nanti semuanya akan terputus di anak beliau Nabi Muhammad, istri Sayyidina Ali. Selanjutnya, masih banyak sekali, ya. Selanjutnya, oknum habaib yang sangat menyakitkan telinga ketika dia mengatakan, derajat saya dalam kewalian seperti derajat Rasulullah dalam kenabian. Ini bukan Habib ecek-ecek ini yang mengatakan macam itu, ya. Dia sudah pegang mic ke sana ke sini, sudah ngisi mimbar di mana-mana, sudah ratusan bahkan ribuan umat yang mendengar ketika dia mengatakan derajat saya dalam kewalian
seperti derajat Rasulullah dalam kenabian. Luar biasa. Ya. Ada lagi yang lebih menyakitkan lagi, saudaraku, yang dikeluarkan oleh kelompok mereka. Apa itu? Belajar dengan satu habaib lebih utama dari belajar dengan 70 ulama. Belajar dengan satu habaib lebih utama daripada belajar dengan 7 ulama. Bahkan ada video lain yang mengatakan belajar dengan satu habaib yang bodoh sekalipun itu lebih utama dari 70 ulama. Yang selanjutnya, tolong ini dengarkan semua saudaraku, dan share video ini agar pembela-pembelanya semuanya tenang dulu, ya, jangan ngotot ataupun jangan mati-matian di dalam membela, agar kebenaran ini segera terbuka. Ada yang mengatakan Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Coba kalau kalian normal, kalian waras, itu pasti mendengar kalimat-kalimat ini pasti akan terhenyak. Ini sebetulnya keturunan Nabi betul atau bukan, ya. Lanjut saudaraku, saya tidak akan memberi nomor, pokoknya yang saya sebut ini sekitar 23 poin. Masih banyak sebetulnya kalau kita kumpulkan. Ada yang mengatakan siwak saya adalah singgasana Nabi, ya. Siwak yang digunakan Habib, ya, oknum Habib ini disebut lebih adalah singgasana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin selanjutnya, ada yang menyebut jadi Habib lebih mulia daripada ulama. Kalau kalimat ini memang betul, tapi kemuliaannya itu di mana? Karena Rasulullah meninggalkan 2 keturunan atau 2 peninggalan. Satu yaitu zuriatnya, kedua ilmunya. Ya, jadi kalau menjadi habaib dengan berilmu itu pasti lebih mulia daripada ulama yang berilmu, ya. Pasti kalau ini. Tapi kalimatnya ini luar biasa. Jadi habib lebih mulia daripada ulama. Ya. Terus saya paling parah lagi, ya, yang menyangkut tentang negara kita Indonesia. Oknum Habib yang mengatakan kemerdekaan Indonesia ini adalah hasil perjuangan para habaib. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan para habaib. Ada yang mengatakan lagi Pancasila itu adalah susunan para habaib. Nah, yang menyusun Pancasila adalah para habaib. Ini bagi kita yang waras itu sebetulnya jadi berpikir, saudaraku. Berpikir. Kok sampai segitunya? Ya. Sedangkan di dalam riwayat sejarah perjuangan Indonesia merdeka ini sudah sangat jelas. Orang-orang yang didatangkan dari Yaman ini kebanyakan menjadi pimpinan-pimpinan kompeni di dalam menyerbu pasukan-pasukan Nusantara. Sejarahnya jelas sekali. Bahkan setelah Indonesia merdeka, mereka ini sebetulnya sama Bung Karno itu mau dikembalikan ke Yaman. Akan tetapi dibela oleh para ulama NU saat itu, ya, sehingga mereka tidak dikembalikan ke zaman. Kenapa dibela? Karena pembelaannya di dalam marwah iman dan marwah Islam. Kemudian ada lagi saudaraku yang lebih, mungkin ini orang-orang Surabaya kan kaget nih. Kalau mereka mengatakan bahwa nama Surabaya itu atas cetusan mereka. Mereka, ya, dari mereka yang memberi nama Surabaya. Ini padahal kita yang dulu tidak ditinggalkan pelajaran sejarah itu sudah semuanya tahu. Memang untuk saat ini pelaburan sejarah ini memang luar biasa.
Dari SD sampai SMA ini seolah-olah pembelajaran sejarah hampir-hampir dihilangkan. Saya lanjutkan lagi saudaraku, ya, saya lanjutkan lagi. Dan perlu saudaraku semuanya tahu, ini setiap poin yang saya sebutkan ini di dalam video yang beredar, ini bukan satu orang yang mengatakan, tapi banyak, ya. Jadi setiap satu kalimat ini disampaikan oleh satu dari mereka. Kembali saya sebutkan, tidak akan saya berikan cuplikannya, sama saja memperbanyak nanti. Cari sendiri aja, ya. Terus selanjutnya, ya. Ada yang menceritakan tentang kehebatan-kehebatan mereka terus menerus, ya. Cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita-cerita tentang memuji tarim. Bahkan ada yang mengatakan dengan jelas dan suara keras dari mereka bahwa Nusantara, khususnya tanah Jawa, ini adalah kota milik ulama mereka, ulama tarim. Peninggalan ulama tarim milik mereka, ulama sana. Ya. Cerita kehebatan dari bangsa mereka yang selalu diceritakan terus menerus. Yang paling parah, saudaraku, mereka menceritakan salah satu dari mereka, ya, bahwa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah 200 kali lebih, ya. Dan pertemuannya dengan Nabi Muhammad bukan di alam mimpi, akan tetapi di alam kenyataan seperti ini. Nabi Muhammad datang menjemui dia, kemudian berguru, mengobrol, dan lain-lain, itu sampai 200 kali lebih. Ini kalau panjenengan seorang ulama, seorang orang yang berilmu, kalau ada kayak gini, panjenengan masih diem saja, ya mungkin panjenengan baru mabuk, ya, kiai-kiai mabuk, ulama-ulama mabuk. Ya, nggak peduli berapa santri panjenengan, nggak peduli. Tapi kalau mendengar semacam ini masih diam saja, tidak dibahas dan tidak diluruskan, maka ilmu bisa membakar atas diri sang pemilik ilmu itu. Yang paling parah lagi, saudaraku, semuanya hampir parah sama rasi soalnya, ya. Dulu, ya, ini awal-awal ada yang mengatakan dengan tegasnya bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada. Keturunan Wali Songo itu sudah tidak ada. Ya. Ada lagi yang mengatakan beda orang lagi. Wali Songo itu hanya cerita, ya. Hanya cerita cendekiawan orang Jawa. Nih, Wali Songo disebut hanya cerita yang dikarang oleh cendekiawan Jawa. Coba bayangkan, ya. Kalau sudah semacam ini, coba saudaraku bayangkan semua, ya. Dan lagi saudaraku yang dirahmati Allah, kejadian nyata, ya. Oknum habaib yang sudah lama dikenal sebagai seolah-olah sebagai wali, ya. Kalau saya pribadi dari 2014, dari 2019 saya sudah upload video menceritakan tentang orang yang bernama Habib Lutfi ini, ya. Begitu beliau masuk jajaran kekuasaan, saya sudah sampaikan atas ketidaksiapan beliau di dalam berpegang atas agama. Apa yang dilakukan ini sudah tenar, ya. Apa? Mengganti makam, ya. Nama-nama makam diganti. Yang paling parah ada di Jogja, silahkan cari infonya, ya. Seorang KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung, Panglima Perang Mataram, sudah jelas-jelas terahnya dari terah Mataram, ya. Tahu-tahu diganti dengan nama Habaib, ya, yang belakangnya bin Yahya. Kemudian di Keraton Palembang, ya,
salah satu dari mereka yang meninggal menginginkan untuk dimakamkan di pemakaman raja-raja Palembang. Untung pihak kerajaan tidak memperbolehkan. Coba kalau memperbolehkan, 60 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, mereka bisa mengatakan kerajaan Palembang perjuangan dari mereka. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat lain yang disampaikan oleh orang lain juga. Kalau beli gambar, jangan beli gambar Wali Songo. Kalau beli gambar, jangan beli gambar foto Wali Songo. Tapi foto-foto Habib tak iya boleh, habaib boleh. Nah, maka membela itu boleh, saudaraku. Membela itu wajib hukumnya bagi zuriat, kepada zuriat Nabi. Membela itu wajib hukumnya. Tapi kita harus pakai dengan akal dulu, ya. Coba kalau mereka tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat kontroversi dan menyesatkan semacam ini, ya, mungkin Allah tidak menggerakkan salah satu dari saudara kita seperti Kiai Imaduddin untuk membongkar tentang keganjilan nasab, ya, yang terputus sekitar 800 tahun yang lalu, ya, yang tidak bisa disebutkan. Ada lagi yang menyebutkan dari mereka, mengaku sanggup memadamkan api neraka jahanam. Nah, keren kan? Ada lagi cerita khurafat, orang lain lagi dari bangsa mereka yang mengatakan bisa terbang menembus atap kalau tidak dipanggil oleh gurunya itu sama-sama baik, dia akan terbang menembus langit. Banyak toh. Nah, ini contoh yang tadi penggantian makam ini. Ini dilakukan oleh Habib terkenal dari Pekalongan, ya. Kalau videonya mau udah tenar, ya. Videonya itu udah banyak yang tersebar, termasuk berapa orang tim pencari makam-makam kuno kemudian diba'alawikan, dibinyahyakan. Ini banyak, namanya Habib Lutfi, kan udah terkenal nih, udah terkenal, ya. Termasuk daripada menjadi kontroversi, ya, dengan ulama Purworejo. Kalau saya dari Purworejo, saudaraku, dengan ulama Purworejo namanya Mbah Kiai Halwani Nawawi, ya, yang sampai beliau dengan sangat keras menentang atas apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi ini tentang thariqat, tentang struktural NU dan lain-lain. Monggo cari videonya tentang Kiai Halwani Nawawi, ya, yang membuat video menentang keras tentang perilaku dari Pak Lutfi Pekalongan ini, ya, Pak D. Lutfi, ya, Pak Yahya bin Yahya. Mungkin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sebutkan semua ini banyak sekali saudaraku. Ini saya pilih totalnya, tidak saya nomori tadi. Ini cuman 23, ya, 23. Silahkan dari apa yang saya sampaikan ini saudaraku cari di TikTok, di snack video, di video-video YouTube, ya. Tersebar sekali, tersebar banyak sekali. Maka sebelum saya akhiri video ini, saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingatkan kembali, semua tidak boleh, ya, mengabaikan atas kalimat-kalimat ini kalau mau membela. Sebetulnya untuk para ulama-ulama besar, ulama-ulama yang berilmu, harusnya nuwun sewu, ya, kalau saya kasih saran, kenapa
kenapa kalian ulama-ulama ini tidak memanggil mereka oknum-oknum habaib ini, ya, oknum-oknum habaib ini yang membuat kontroversi ucapan di luar nalar. Kalian panggil dalam maksud dan tujuannya seperti apa? Seperti yang merubah-rubah makam, kalian panggil maksud dan tujuannya apa? Jadi tidak sampai terjadi kontroversi semacam ini. Kalau kalian membela, asal membela, sedikit-sedikit membatalkan, kalian akan bingung sendiri. Ya, kalian akan bingung sendiri. Dengan ilmu kalian akan sendiri. Dengan ilmu panjenengan akan terjerumus sendiri dengan ilmunya. Sampai-sampai tidak bisa membedakan antara nasab zuriat dan nasab ilmu. Sampai mengatakan, siapa yang membatalkan nasab Baalawi berarti batal keilmuannya. Nah, apa kaitannya, saudaraku? Ya, sebagai akhir dari kalimat yang ingin saya sampaikan adalah untuk saudaraku semua dari marga Baalawi, seandainya kalian benar, ya, pasti ya Allah akan melindungi kebenarannya. Dan seandainya ternyata melalui tesis kalian saudaraku semua dari Baalawi tidak benar sebagai keturunan Nabi, kalian masih mempunyai derajat yang tinggi karena dari diri kalian banyak orang-orang yang berilmu. Maka ikuti saja dengan tes DNA seperti yang ditantangkan oleh beliau Habib Rizik bin Syihab. Ini orang saya banggakan sekali. Sampai hari ini saya mendukung Habib Rizik Syihab ini. Beliau pernah memberi tantangan kalau ada Habib palsu tes DNA. Itu dulu waktu belum ada polemik semacam ini. Jadi jangan takut saudaraku dari Baalawi. Tes DNA itu adalah tes ilmu yang diciptakan dari Allah melalui hamba-hambanya. Jadi kebenaran pasti Allah akan tolong, dan kemungkaran pasti Allah akan singkirkan dan tunjukkan. Jika tidak, maka umat ini bisa celaka semua, ya. Bahkan kiai-kiai bisa jungkel semua, saudaraku. Terima kasih. Share video ini agar semuanya lebih reda di dalam perdebatannya, lebih kembali mengerucut kepada asal usul penyebab datangnya persoalan ini. Ya. Perhatikan yang saya sampaikan ini, turunkan tensi kalian dari tensi para Baalawi, tensi pendukung Kiai Imaduddin dan lain-lain, pendukung Baalawi, turunkan tensi kalian, semuanya mari berkaca dulu, ya. Dan perhatikan asal usul dari polemik ini muncul. Kalimat-kalimat dari mereka yang tadi saya sebutkan itu bagian kecil saja, ya. Yang punya otoritas dalam keilmuan Islam, silahkan panggil mereka, kumpulkan Robitoh Alawiyah. Kenapa sampai ucapan sebanyak ini diucapkan oleh orang-orang yang berbeda, bahkan sebanyak itu pula hampir semuanya mengucapkan hal-hal yang sama. Maka tidak heran ketika ada umat yang mengatakan Habib palsu, sanad sesat. Karena sama sekali tidak mencerminkan, ya, atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di video selanjutnya akan saya tunjukkan satu orang ulama besar, kiai, yang mumet kepalanya tidak bisa membedakan antara sanad ilmu dan sanad zuriat, ya, karena saking menggebunya membela, jadinya ketutup. Dan juga akan saya sampaikan tanda ciri-ciri tentang jika bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.